Debt collector alias penagih utang kerap dikaitkan dengan kelakuan yang tidak menyenangkan dan tindak kekerasan. Rekaman video ini menjadi bukti bahwa ulah beberapa oknum debt collector saat melakukan penagihan utang seringkali meresahkan. Sayangnya, kejadian seperti ini terus berulang. Tim Target sempat menghubungi seorang penagih utang melalui saluran telepon. Rambu-rambu dari pihak leasing sendiri tuh boleh ketika mengambil Ora unit. mengaku debt collector bersertifikat. Ia mengaku kadang terpaksa bersikap keras terhadap debitur yang menunggak cicilan tapi ngotot membela diri. Saya mau begitu, kalau misalnya yang keras kepala, motor tetap kita harus paksa ambil. Memang boleh aja melakukan kekerasan itu suruhan dari perusahaan atau bagaimana, Bang? Enggak lah. Kekerasan itu artinya cekcok mulut, enggak main fisik. Ikut aja kami ke kantor kalau nggak percaya. Nyatanya, cara-cara seperti ini malah membuat masyarakat salah paham. Keributan rentan terjadi lantaran sikap penagih utang yang terkesan arogan. Tentu, menjadi kewajiban pihak perusahaan penyedia jasa penagihan untuk mengawasi sekaligus membekali karyawannya dengan kemampuan berkomunikasi yang baik saat menagih utang. Memang saya juga akui kita ini tidak terlalu baik. Matelang ini debt collector khususnya ya emosional, kekerasan itu sering terjadi. Jadi saya tidak itu mengelak, tetapi kita bukan diam, kita juga bergerak memperbaiki. Jadi tidak diam loh. Saya kan ajarin mereka, polisi tilang orang aja begini. Selanjutnya mana surat-surat terhormat. Sama anak buah saya pun saya ajarin begitu. Sejalan dengan itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno menyebut, sebagai pihak ketiga, para debt collector harus bekerja sesuai aturan. Seringkali terjadi proses eksekusi itu tidak dilakukan dengan keadilan dan kebenaran oleh perusahaan pembiayaan. Udah punya sertifikat belum? Kopi sertifikat fidusianya. Betul kan? Bawa nggak somasinya? Nggak ada. Di sisi lain, jika ada debt collector yang melakukan intimidasi hingga tindak kekerasan yang merugikan debitur, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Jadi ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan debt collector atau juga debt collector yang menggunakan cara-cara intimidasi, itu tidak dibenarkan, melanggar hukum. Cara-cara kekerasan itu bukan jalan atau solusi dalam penyelesaian masalah. Dalam dunia kredit kendaraan, jasa debt collector dibutuhkan oleh perusahaan pembiayaan. Tugasnya menagih utang debitur. Dengan mata tajam Mbak Elang, para penagih utang mengawasi dan siap mengejar pemilik kendaraan yang menunggak cicilan. Kabarnya, para debt collector atau yang biasa dikenal dengan mata elang berada di tempat-tempat strategis agar leluasa melihat plat nomor kendaraan. Dengan cepat, mereka mengetahui kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan pembayaran. Saya akan menelusuri titik-titik di mana para penagih hutang ini berada. Dengan modal smartphone dan aplikasi pendeteksi plat nomor kendaraan, mereka dengan cepat dapat memperhatikan setiap plat nomor milik debitur. Kami bertemu Saddam Hussein, salah satu mata elang bersertifikat yang bertugas di kawasan Jakarta Pusat. Ia menjelaskan cara kerja aplikasi pendeteksi plat nomor kendaraan miliknya. Saya pakai Dewa Matel 77. Aplikasinya namanya Dewa Matel 77. Di sini bisa cek nomor-nomor plat kendaraan yang lewat. Kemudian setelah dapat nomor plat kendaraan yang lewat, apa Bang yang dilakukan? Kita begitu kita dapat info otomatis kita harus kejar. Kejar juga otomatis kita harus begitu berhentiin. Habis berhenti kita koordinasi dulu ke kantor. Kita harus cek dulu ke kantor apabila itu bermasalah apa enggak. Itu keputusan orang kantor. Jadi kita nggak bisa ambil keputusan sendiri karena kita masih punya atasan. Ibaratnya orang PT pun masih kerjasama dengan orang bank gitu. Tim Target
sempat mengikuti saat debt collector ini beraksi. Lepas ya? Kehilangan jejak jadi hal lumrah. Bagi Saddam Hussein yang menjadikan pekerjaan ini tumpuan hidup, kasus perampasan motor yang dilakukan oknum debt collector maupun pelaku yang mengaku debt collector membuatnya prihatin. Nyatanya, tidak semua debt collector melakukan tindak kekerasan saat menagih utang. Banyak di antara mereka yang bekerja sesuai aturan. Ketika kolektor yang di jalan, yang dia cuma main rampas, itu kalau menurut saya itu adalah oknum. Profesi bekerja sebagai seorang kolektor harus dengan cara merampas 2 unit motor atau berapa, itu kalau menurut saya itu salah. Lantas, apa yang harus dilakukan jika didatangi debt collector atau mereka yang pura-pura mengaku debt collector? Baru ada eksekusi. Eksekusi itu kalau memang benar harus dieksekusi dari pihak leasing, mengokein untuk dieksekusi, baru dieksekusi.